سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih banyak Alvaro. Boleh kembali ke tempat duduk. Masya Allah. Nah, jamaah alhamdulillah hari ini kita sedang membahas tema makin kesini makin aneh manusia. Dan kita juga kedatangan Kori yang sudah banyak mendapatkan prestasi internasional. Ada Muhammad Najmi Alvaro, Masya Allah. Nah setelah ini Saskia mau langsung tanya dulu nih ke Ustadz Syam. Iya. Mohon izin Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam. Yeah. Jadi sekarang itu kadang tujuannya untuk ibadah umroh atau haji itu katanya didengar-dengar bukannya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah banyak mengabadikan momen atau foto-foto di tanah suci. Kemarin berapa lama di sana? 12 hari alhamdulillah. Tahu Ustaz. Jabal Khandamah nggak? Itu ada banyak jabal-jabal sih waktu itu di Tempat situ. foto apa yang estetik, tahu nggak? Oh, Kesana nggak? iya kayaknya kesana juga Ustaz. Tahu tempat dikurbaninnya Nabi Ismail nggak? Jeng 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 jeng. Ini langsung ada contohnya kayaknya ya. Tapi aku berusaha kok Ustadz, aku berusaha, sangat berusaha. Makanya yang nonton, yang tahu Instagram aku nggak banyak story-story kan. Iya, pembelaan. Nah mohon izin itu bagaimana hukumnya ya Ustadz ya? Baik. Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana Habib Abdullah, Saskia, Alvaro serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka teguran bagi orang yang beribadah karena ingin dilihat oleh manusia. Karena ingin dilihat oleh manusia ini akan menimbulkan menimbulkan pahalanya itu ada. Cuman dapatnya dari manusia. Jadi bingung pas di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, kamu pernah baca Quran ya? Ini mana pahalanya Allah? Ada sih tapi minta sama dia. Minta sama orang yang engkau ingin dipuji olehnya waktu itu. Minta sama followersmu yang engkau ingin likes dari mereka. Minta dari followersmu yang engkau ingin comments dari mereka. Subhanallah, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan juga riya ini menimbulkan kemalasan. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Jadi perbuatan daripada sifat kemunafikan itu dari riya ingin dilihat manusia sehingga kalau nggak dilihat timbul kemalasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Qamu kusala berdiri dengan malas wala yadhkurunallaha illa qalila. Sedikit sekali daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan foto-foto mengabadikan momen misalnya sebagai galeri gitu ya, tidak ada masalah. Berangkat ke tanah suci lalu dia foto-foto tidak ada masalah. Karena riya itu biasanya kitanya yang tahu.
Cara ngetesnya gimana? Ada yang nonton, nggak ada yang nonton, tetap lanjutkan. Ada yang like, nggak ada yang like, tetap lanjutkan. Karena ada orang juga sensi sekali. Kalau belum dilihat statusnya itu ditanyain, kok kamu nggak lihat status aku kemarin? Kamu udah lihat status aku belum? Kok kamu nggak like? Kamu marah ya sama aku? Subhanallah. Jadi ada yang salah ketika kita tidak like statusnya, ada yang salah ketika kita tidak lihat statusnya. Subhanallah. Maka berangkat ke tanah suci jangan sampai ada usaha-usaha untuk mengaburkan kita daripada sesuatu yang lebih penting yang kita kejar di sana. Contoh tadi saya bertanya, mungkin semua orang sekarang tahu tempat foto estetik tapi tidak semua tahu di mana tempat Nabi Ismail dikurbankan pada saat itu. Di mana masjid tempat Nabi SAW ketika berada di Mina. Di mana Nabi SAW ketika berada di Arafah. Di mana Nabi SAW ketika berada di Muzdalifah. Di mana Nabi SAW sumur tempat Nabi, sumur yang Nabi pernah masuki di Madinah tuh di mana aja. Subhanallah. Kenapa? Karena sibuk sekarang ada ke bukit foto-foto, ada pergi balapan kuda, ada lagi tuh. Iya, betul. Subhanallah. Masya Jangan Allah. sampai ini mengaburkan daripada membuat kita lupa tujuan utama kita ke sana. Masya Allah. Jadi mungkin kalau misalnya mau foto-foto 1, 2 sedikit-sedikit boleh, tapi yang Iya penting dong. tujuan utamanya ibadah. Kan kita nggak tahu yang ke sana kan nabung berapa puluh tahun, berapa tahun. Ya, Terus nggak juga masalah katanya bisa juga kita kalau kita dengan foto atau video jadi orang jadi mau juga ikutan mau ibadah, juga Ustadz. dan melihat Ka'bah itu kan ibadah. Iya, Masya Allah. Terima Siap. kasih banyak Ustadz Syam. Jadi memang tujuannya itu sesuai dengan niat ya jamaah. Mudah-mudahan saat kita pergi umroh atau haji itu niatnya memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sudah ada Habib. Ah, kemana nih kita bingung nih. Aku lihat Siap, di baik. layar soalnya mirror ternyata Iya, gitu siap, baik. Habib. Mohon izin Habib. Baik, mohon izin. Saskia mau tanya lagi nih sama Habib nih. Iya. Banyak di luar sana orang yang benar-benar tega sama saudaranya sendiri, Bib, nauzubillah. Bahkan katanya nih ya, ada yang sampai selingkuh. Nah, kalau orang yang tega kayak gitu tuh, itu akan mendapatkan balasan seperti apa ya, Bib? Bahkan yang viral kemarin tuh ya, Bib, Iya. ipar adalah maut. Nauzubillah. Sekarang mertua adalah maut kata Ustaz Maulana. jangan, nauzubillah, jangan sampai. Nah, bagaimana itu ya, Habib? Mohon izin Baik. tausiahnya, Habib. Baik, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ananda Alvaro dan Mbak Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Alladhi unzila ilaihil Qur'an habibir rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an. Wa ala alihi wa sahbihi al-masturina minhum wal ayan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala ma marid duhuri wal ahyan. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali harus kita ingat adalah bagaimana kelakuan kita kalau seandainya hal tersebut Allah pertontonkan di hadapan halayak para manusia. Seluruh makhluk melihat daripada kelakuan kita. Maka hal yang seperti ini akhirnya membuat kita makin mawas diri ya untuk mohon maaf selingkuh dan lain sebagainya. Dan juga harus kita ketahui para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan man amila salihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan barang siapa yang mengamalkan amal soleh maka kebaikan amal soleh itu akan dia dapatkan. Ya, dapat di dunia dan dapat di akhirat. Kebaikan apa? Kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barang siapa yang melakukan maksiat, keburukan, kejahatan, ya, perselingkuhan dan lain sebagainya akan mendapatkan keburukan bagi dirinya, ya. Jadi hal yang baik dapatnya baik, hal yang buruk dapatnya buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala berlepas daripada hambanya dan menyatakan Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ya, menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kita ini ada no' minal ikhtiar ya. Ada bagaimana cara kita untuk membatasi diri kita untuk tidak melaksanakan maksiat. Maka ikhtiar ini ataupun upaya ini harus kita lakukan agar apa? Agar kita mendapatkan daripada
keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan ini. Dan juga penting para jamaah, alhamdulillah hari ini kita didatangin sama ahlul Quran ya. Mudah-mudahan Allah jadikan generasi kita sebagai generasi yang Qurani. Amin. Salah satu hal menjaga rumah tangga kita adalah membentenginya dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan memberikan penjagaan terhadapnya. Ayo koreksi nih di rumah tangga kita. Udah belum kepala keluarganya baca Al-Quran? Udah belum istrinya baca Al-Quran? Udah belum anak-anaknya diingatkan dengan Al-Quran? Makanya kalau rumah tangga kita jaga dengan Al-Quran, mudah-mudahan berkah Al-Quran akan nempel semuanya sama kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Siapa itu ahli Al-Quran? Hum ahlullahi wa khasatuh, kata Rasulullah SAW. Mereka adalah keluarganya Allah. Maksudnya keluarganya Allah apa? Keluarganya selalu dijaga oleh Allah. Doa-doanya diijabah oleh Allah. Dan mereka termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Allah dekatkan kita dengan Al-Quran. Dan juga penting bagi kita untuk melaksanakan daripada tadarus ya. Tadarus membaca Al-Quran bersama-sama. Habib, saya belum bisa baca Al-Quran. Mulai sekarang belajar. Jangan malu ya. Jangan malu. Jangan gengsi. Al-Quran tersedia buat antum, kapanpun antum mau untuk belajar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Barakallahu fikum, jazakallah khair. Habib. Masya Allah, nah jamaah sekarang sepertinya kita akan masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah kita mau kasih kesempatan nih untuk jamaah di sosial media curhat. Oke, kita baca. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi apa yang harus saya lakukan jika suami sudah tidak menghargai istri? Contoh, di saat suami punya uang gak jujur sama istri. Uang diatur suami, kalau ngasih istri 2 hari kemudian diminta lagi. Mohon solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon izin solusinya bagaimana itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim, tanpa menggurui hanya mengingatkan. Ingat, Allah menciptakan laki-laki itu memiliki tanggung jawab. Kalau perempuan memiliki rahim, kasih sayang. Maka sifat di antara dua inilah yang menyebabkan laki-laki memiliki tanggung jawab, perempuan memiliki kasih sayang, makanya ada rahim. Nah, kalau berbicara ada suami yang tidak menghargai istri, atau begini aja, kita ambil jalan tengahnya. Ada pasangan yang tidak menghargai pasangannya. Maka solusi yang terbaik, jadi kita juga jangan terjebak dengan curhatan orang. Jangan sampai kita diarahkan, dioponikan untuk jadi senjata untuk melawan pasangannya. Jadi kita ambil tengah-tengah. Kalau ada pasangan yang tidak menghargai pasangan, maka solusi yang terbaik komunikasi. Komunikasi. Kemudian evaluasi diri. Kenapa saya tidak dihargai? Mungkin kamu yang menyebabkan kau tidak dihargai. Suka teriak-teriak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suka marah-marah. Ya Allah. Jadi dipantaskan. Jadi pantas gak dirimu dihargai? Nah, kalau mau dihargai, mahalkan dirimu. Jadi semuanya itu saling ya Ustadz Saling. ya. Tidak ada yang salah satu aja. Tidak ada boleh. Evaluasi diri. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui, harusnya menempatkan perasaan kita itu, perasaan pasangan kita sama dengan perasaan kita. Begitu pula sebaliknya. Supaya gimana kalau kamu digituin? Iya, misalnya kita nggak suka nih Iya. di nada tinggiin, kita jangan nada tinggiin pasangan kita. Kalau begitu, kalau nggak mau dicubit, kalau cubit itu sakit, ya jangan nyubit. Jangan nyubit, Nah, betul. kepada siapapun, apalagi kepada pasangan. Apalagi kalau suami, bahwa istri amanah, kepada istri suami itu adalah kemuliaan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh Ustadznya menambahkan? Catat Bu, catat. Jadi kalau dia minta lagi catat. Oh, Khawatirnya nanti disuruh beli sayur padahal dia habis ngambil duitnya kemarin. ya Allah, Disuruh ayah beli. lupa ya gitu. Iya, karena kan kalau dari bahasanya ibu ini, anggaplah ibu ini benar ya, anggaplah beliau ini jujur segala macam masalah keuangan tadi, karena kan masalah keuangan ini agak ribet. Jadi walaupun bersaudara, walaupun segala macam, jangan mengatakan suami sendiri, istri sendiri ini. Akhirnya ada yang lalai dari tanggung jawab, yaitu suaminya, lalai daripada menafkahinya. Kemudian ada yang menjadi haknya istri, akhirnya diambil lagi.
Ada yang menjadi biaya rumah tangga ternyata tidak tercukupi karena adanya diambil, dibeliin joran buat mancing. Subhanallah, jadi Allah. dicatat aja. Jadi dicatat biar apa? Biar sama-sama enak lah gitu. Biar sama-sama saling menghargai. Kan Iya, kalau jadi- dicatat ada harganya di situ. Iya, sama-sama jelas gitu ya. Jadi kalau Siap. misalnya ada salah satu pasangannya entah suami atau istri yang lupa, enggak ada kemarin enggak dikasih segitu. Ini ada catatannya loh Betul. sayang gitu. Masya Allah, terima kasih Terakhir, banyak Ustaz kalau Syam. bisa buat istri merasa suaminya membatasi, ajak suami pergi belanja. Supaya dia Ya. tahu harga. Oh begitu, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah sekarang kita mau membacakan lagi nih. Ada lagi curhatannya nih Ustaz. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz atau siapa saja yang melihat chatan saya. Ya Allah, saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Keluarga saya lagi diuji-ujinya tentang ekonomi. Plus awal puasa suami tabrakan. Sampai sekarang belum bisa jalan ya Allah. Nah yang mau jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya? Saya sudah berusaha sabar-sabar. Tapi suami saya pemarah bahkan tak menyadari itu ujian. Tapi selalu saya jadi sasaran dengan bentakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Allah, ini bagaimana nih Ustadz Maulana? Langsung saja nanti dia akan dilanjutkan oleh Habib, dilengkapi oleh Habib. Mohon maaf tanpa mengurungi karena gini. Ketika ada pasien, orang korban kecelakaan, marah-marah dan sebagainya, ketahuilah mereka itu sensitif. Ya karena lagi mengobati diri sendiri itu, karena istri saya pernah sakit kan setahun, jadi saya dampingi. Kita orang yang mendampinginya, gimana perasaannya mereka itu? Satu mungkin merasa beban, harusnya aku yang melayani, kenapa aku dilayani? Harusnya aku tanggung jawab, ya gitu seperti itu. Maka bangkitkan perasaannya, berikan dia semangat. Maka jangan pernah memperlihatkan kesedihan keluar di depan orang yang sakit. Jangan juga pamer kesehatan di depan orang sakit. Ya, jangan pamer kebahagiaan di depan orang miskin. Ya Allah. Jangan pamer kebahagiaan, jangan flexing bahasa yang sekarang. Iya Nah. betul-betul. Jangan flexing karena bisa jadi ada orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Ya Allah. Jadi mohon maaf Ibu, kalau suamiku lagi marah-marah aku terus jadi sasaran. Ya daripada orang lain jadi sasaran. Jangan. Makanya makasih Ustadz Silakan, Bib. Maulana. Sabar, Masya Izin Allah. Habib dilengkapi. Nasihat yang bijak yang luar biasa dari Ustadz Maulana tadi terkait bagaimana cara kita mengontrol kesabaran ya. Karena kadang-kadang kita ngomong sabar ada batasnya dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa mengontrol kesabaran kita. Dan perlu kita ketahui para jamaah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan sabarlah karena sabar itu kaitannya dengan Allah. Jadi sabar ini adalah tingkat ibadah yang teramat luar biasa. Bahkan Allah nyatakan di dalam Al-Quran apa? Innallaha ma'as sahabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Kif, ini kebersamaan dari sisinya Allah. Berarti apa? Berarti ini ibadah yang tingkatannya luar biasa. Memang kalau buat mencapai kayak tadi ya, Ananda Alvaro ya, dapat juara prestasi tingkat internasional, pasti juga susah menggapainya. Dalam artian ya butuh ujian, butuh kebiasaan ketat disiplin dan lain sebagainya sampai dia menjadi juara. Nah kita juga begitu ingin mendapatkan pahala daripada ibadah sabar, tentu diuji sehabis-habisnya biasanya sampai memang kita mendapatkan predikat innallaha ma'as sabirun. Ya, dan juga kita harus ingat bahwa sebagaimana yang disampaikan Ustadz Maulana tadi, jangan flexing kekayaan terhadap orang miskin, jangan kita flexing kesehatan terhadap Iya. orang sakit. Nah ini penting sekali, ini merupakan adab nabawiyah yang teramat luar biasa. Yang paling bagus adalah ketika ada orang tertimpa musibah, kita seakan-akan ikut merasakan apa yang dia rasakan. Maka ini adalah sodakoh, maka ini adalah salah satu apresiasi kita yang teramat luar biasa ketika kita ikut bersama-sama merasakan apa yang dia rasakan ya. Jadi dia merasa terayomi, dia merasa insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan selalu kesabaran di sisinya. Dan itu semuanya insya Allah dengan berkat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Jazakallah Nah khair. di tengah-tengah kita sudah ada Kori yang juara internasional terus nih, ada Alvaro. Masya Allah. Gimana Ustadz? Apa yang mau dicapkan kepada orang tua lagi nonton nih? Nah, Silakan Ustaz. silakan, Terima silakan, kasih Alvaro. sudah mendukung Alvaro. Baik, sebelah sana. Iya. Untuk mama,
terima kasih karena telah melahirkan saya, yang telah membesarkan saya hingga saya bisa dapat menjuarai banyak MTQ internasional. Kepada ayah, terima kasih karena sering mengantarkan saya kepada guru-guru ngaji untuk saya belajar ngaji. Kepada guru-guru, terima kasih banyak yang telah mendidik saya hingga detik ini yang saya bisa, yang tidak bisa balas. Masya Allah, sampai sudah tidak bisa berkata-kata lagi ya Masya Allah. Ya Rab. Masya Allah, tabarakallah jamaah dimanapun berada. Setelah ini akan ada kesimpulan oleh Ustadz Syam dahulu, mohon izin Ustadz Syam. Baik, makin kesini manusia makin aneh. Biarlah kalau ada yang aneh, yang penting bukan kita. Yang penting kita tetap menjaga keamanan kita, menjaga keimanan kita, keislaman kita. Kita jaga keistiqomahan kita. Kita ikut sholat berjamaah, kita ikut berjamaah dalam kebaikan. Kenapa? Supaya berjamaah ini lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal kebaikan kita, insya Allah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Habib Abdullah, Alvaro, Ustadz Maulana. Terima kasih banyak juga jamaah Islam itu Indah yang setia menonton. Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.